Dalam kebisingan yang memenuhi kepala jiwa-jiwa tak tenang, hadir sosok yang menunjukkan jalan keluar. Ia menjelma sebagai pahlawan bagi orang-orang yang mengharap pertolongan. Yosua Zega STH adalah seorang warganya Sutara yang dulunya bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan sudah berpengalaman di perantauan. Setelah bertahun-tahun di negeri orang, akhirnya kembali ke Pulau Nias dan merasa perjuangannya belum tuntas ketika melihat masih ada warga dengan gangguan jiwa. Bagi Yosua, bahwa Kepulauan Nias merupakan tanah yang subur dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Bahkan sudah diusulkan Kepulauan Nias ini menjadi satu provinsi. Untuk itu perlu membangun jiwa-jiwa masyarakat yang sudah mulai rusak. Pada tahun 2022, Yosua membentuk Yayasan Yosef Jembatan Kasih Nias di Desa Helimbosi, Kecamatan Stel Uri, dengan mengurus domisili dan juga legalitas hukum. Setelah itu melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara untuk menampung pasien yang mengalami gangguan jiwa. Sesuai standar operasional prosedur SOP, bahwa pasien yang ditangani oleh Yayasan Yosef Jembatan Kasih Nias, yakni korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza, diagnosa yang menuju ODGJ, KDRT, dan kenakalan remaja. Dalam pemulihan gangguan jiwa ini dilakukan secara rohani dan terapi komunitas dengan jangka waktu disesuaikan dengan isi kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara, karena biaya pemeliharaan pasien ini ditanggung sendiri oleh Dinas Sosial. 2022 semua legalitas hukumnya kita sudah lengkapi, mulai dari domisili saja sampai ke yang APH Pak, dan itu semua sudah ada rekomendasi juga dari APH untuk supaya kita ke depan bisa dijadikan sebagai institusi wajib lapor atau PWN. Itu semua legalitas hukum dan legalitas berkas kita sudah lengkap. Awalnya Pak, kita bergerak di sini, kita menjalin hubungan kerjasama kepada Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara. Itu sejak bulan 8 kalau nggak salah ya, kurang lebih bulan 8 atau bulan 9 2000 berapa? 2023 ya kalau nggak salah, itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, atau bulan 5 lah dari situ, saya lupa. Jadi kita sudah melakukan penanganan Pak, secara religi dan terapi komunitas. Di tahun 2023 ada 2 pasien dinyatakan sembuh total, sementara yang masih berada di gedung Yayasan Yosef Jembatan Kasih Nias sebanyak 13 orang. Yayasan Yosef Jembatan Kasih Nias ini membutuhkan dukungan materi dari pemerintah dan pihak lain karena biaya operasional, khususnya untuk penasihat, pembina, dan juga SDM masih ditanggung oleh pendiri yayasan. Bahkan gedung yang dipergunakan masih pinjam pakai. Memang pertapakan gedung Yayasan Yosef Jembatan Kasih Nias ini sudah ada di dekat simpang kantor Camat Stel Uri. Jadi berbagai macam Pak yang sudah kita tangani, karena kita juga memulai dulu bergerak dalam penanganan seperti ini 2012. Jadi kita terbeban sebenarnya Pak Rifa, terlebih khusus di Kepulauan Nias. Jadi teristimewa kepada orang-orang yang sudah mengalami gangguan dalam jiwa, apalagi juga yang pengguna narkotika, karena itu sangat merusak ya, merusak keluarga, merusak lingkungan, pokoknya itu sangat merusak lah. Jadi makanya kita memberikan diri sepenuhnya Pak, ya, mulai
dari penasehatnya dia memberikan diri ya, penasihat lembaga, pembinanya, sampai kita semua. Jadi kita di sini sudah ada 5 orang lah ya, SDM yang sudah aktif, dan itu kita tanggung sendiri Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa ngecek ke dinas sosial dalam kebutuhan orang-orang yang telah dititipkan sama kita di sini. Berapa sih pemeliharaan yang dikasih mereka ke kita di sini? Kalau saya hitung-hitung Pak Reva, gimana ya, yang diberikan dinas sosial itu malah kurang betul. Tapi itu kita harus ambil dari kantong kita sendiri lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena panggilan saya juga untuk orang-orang ini. Dukungan dari berbagai pihak terhadap pengembangan Yayasan Yosef Jembatan Kasih Nias ini sangat dibutuhkan, mengingat sumber dana yang masih terbatas. Bahwa kami juga masih dalam pembangunan karena pengembangan fasiliti. Kita sudah ada tanah di samping kantor camat, sudah ada apa di sana. Karenanya kita mungkin kalau Tuhan izinkan tahun ini kita akan mau meletakkan dapur utama. Karena ini kan hanya kontrak selama tahun ini Pak. Jadi ya kita berharap, ya bukan harapan saya sebenarnya ini Pak. Tapi ini harapan seluruh masyarakat sebenarnya, masyarakat yang mengalami keluarganya yang titip di sini, supaya bisalah lebih ada fasilitas yang lebih memadai lagi. Kepala Dinas Sosialnya Saudara Elianus Harifa bahwa pasien yang berjumlah 13 orang di Yayasan Yosef Jembatan Kasih Nias merupakan orang dengan gangguan jiwa titipan pemerintah Kabupaten Saudara. Biaya pemeliharaan terhadap pasien yang telah dititip ke Yayasan Yosef Jembatan Kasih Nias dari Dinas Sosial Kabupaten Saudara. Namun tentu dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas, pasien yang kita titip juga ya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Nah, untuk tahun ini sebenarnya yang sudah tertampung di anggaran hanya 15 orang. Namun setelah kita komunikasi dengan pimpinan daerah, nanti menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, sekiranya bisa tertampung di perubahan APBD, maka yang 5 orang yang belum tertampung itu akan dikondisikan dan akan ditampung pada APBD tahun 2024. Yang 5 orang belum tertampung ini di mana, di Yosef ini Pak? 5 orang yang belum tertampung di anggaran ini ya tentu pasien yang sudah kita titip di Yosef Jembatan Kasih, karena yayasan ini juga masih di wilayah Kabupaten Yosef. Disinggung tentang kontribusi pembangunan yayasan atau panti untuk warga yang berkebutuhan khusus merupakan wewenang pemerintah provinsi. Hanya saja yang menjadi tanggung jawab daerah adalah kebutuhan pasien gangguan jiwa yang dititip di yayasan. Keberadaan Yayasan Yosef Jembatan Kasih Nias sangat membantu warga yang berkebutuhan khusus, dan berharap yayasan ini terus dibenahi melalui dukungan pihak terkait untuk membangun jiwa-jiwa kebaikan yang selalu cenderung melakukan perbuatan baik.